DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna istimewa masa persidangan pertama tahun 2019 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Badung atas LKPJ Bupati Badung tahun 2018. Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, beberapa rekomendasi Dewan disampaikan untuk kemajuan Badung meliputi pendidikan, kesehatan, hingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana dan Madi Sunarto menyampaikan beberapa catatan strategis atau rekomendasi Dewan atas LKPJ Bupati Badung tahun 2018 adalah catatan yang sangat konstruktif dan direkomendasi untuk kemajuan Badung diantaranya pendidikan. Dewan berkeinginan meningkatkan SDM melalui pendidikan 12 tahun untuk beasiswa S2 untuk kompetensi sesuai kebutuhan dan para guru dibuatkan regulasi agar betul-betul konsen dalam pendidikan. Putu Parwata menjelaskan sesuai peraturan Menteri Agama nomor 56 tentang pendidikan agama Hindu, Dewan Badung telah mendorong untuk dilaksanakan. Di bidang kesehatan, upaya menyeimbangkan Badung Utara dan Selatan diwujudkan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama yang bekerja sama dengan UNUD untuk masyarakat Badung Selatan. Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dimulai dari mikro termasuk UMKM dan warung-warung sebagai fundamental dari masyarakat Kabupaten Badung. Di samping pelatihan dan pemberian alat organisasi perangkat daerah serta bedah warung hingga penguatan modalnya. Melengkapi sarana prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Badung senantiasa akan berfokus sehingga terwujudnya penurunan angka kemiskinan yang didorong mikroekonomi. Langkah strategi untuk menjamin keamanan daripada sumber pendapatan Badung, kita rekomendasi tadi adalah membuat BUMD, kemudian membuat badan investasi, sehingga hal-hal yang krusial dalam hal pendapatan PHR di bidang pariwisata ini dapat kita antisipasi untuk pembangunan Badung yang berkelanjutan. Saya kira itu hal-hal yang strategis yang kita rekomendasi, sehingga kalau sumber pendapatannya stabilis, maka masyarakat akan cepat didorong untuk kesejahteraannya dan ekonominya. Dengan demikian, Badung membangun berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Atas rekomendasi yang disampaikan Dewan, Bupati Badung menyatakan Pemka Badung telah melaksanakan tugas konstitusi dan memberi laporan keterangan pertanggungjawaban Pemka Badung berdasarkan catatan. Salah satunya upaya meningkatkan pajak hotel restoran dengan sistem barcode khusus untuk real assessment. Atas saran Dewan, membuat badan investasi untuk melakukan investasi merupakan upaya peningkatan pundi-pundi pendapatan Kabupaten Badung di luar sektor pajak hotel dan restoran. Ditambahkan hal ini merupakan kesamaan pandang dengan pemerintah. Bagaimana memikirkan Badung ke depan sehingga betul-betul mandiri dan berdikari. Salah satu contoh untuk meningkatkan bagaimana pada hotel dan restoran membuat sistem barcode khusus. Tidak menggunakan self assessment, akan menggunakan real assessment, itu luar biasa. Yang kedua, kami juga disarankan untuk buat badan investasi. Kita akan melakukan investasi, ini akan merupakan kedepannya pundi-pundi pendapatan Kabupaten Badung di luar sektor pajak hotel dan restoran. Begitu juga di luar BPD, kaitannya dengan dividen. Inilah langkah cerdas yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Badung, sehingga ini kesamaan pandang kita untuk bagaimana memikirkan Badung ini jauh ke depan nanti. Kami ingin Badung itu betul-betul mandiri dan Badung nanti berdikari. Ini saya kira dari sisi ekonomi inilah, dari perkembangan ekonomi mikro, kecil, menengah, dan sampai kita berbicara tentang ekonomi makronya. Wadahnya pun infrastruktur kita buatkan. Rapat paripurna istimewa juga dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suhyase serta pimpinan OPD di lingkungan Pemka Badung. Sufiatna, Bali TV.